Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama masuk ke dalam sesi saat teduh. Mari kita siapkan hati kita, siapkan kerinduan kita untuk sama-sama memuji dan lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu buah pujian yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terganggu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, oh, ku terganggu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, oh, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati persekutuan yang makin luar biasa bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita akan persiapkan setiap kehidupan kita masing-masing. Mari kita akan beri salam yang hangat, salam yang termanis, satu kepada yang lain.
Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari bersama kita akan bangkit berdiri. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita, rahmat, kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, senang sekali bisa lihat Bapak Ibu Saudara ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita ada di sini saat ini itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Haleluya, mari saya mau ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu kita mau nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada saat ini Tuhan, ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
saja Tuhan, bukan dengan doa kekuatan kami Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Aku ada saat ini, Amin. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, mari nyanyikan bersama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita mau sembah Dia, kita mau naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ada hari ini Tuhan. Sebuah berkat kemurahan-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, namun karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita mau sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia karena kita ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena berkat dan kemurahan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Kau berikan, yang segala sesuatu yang sudah Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Itu semua bukan kebetulan Tuhan, melainkan bagian dari rencana-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan karena Engkau punya rencana yang luar biasa. Masa depan kami penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan Kau yang beracara Tuhan. Kau yang pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau puji dan menyembah Dia. Haleluya. Mari kita mau sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
kita melompat, oke? Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya, mari kita mau puji dan naikkan pujian kita buat Dia. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin, karena hanya di dalam Dia kita dapat sukacita yang melimpah, amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Mari kita mau tepuk tangan sama-sama. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu kami persilahkan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara, biasanya ketika kita ada di dalam suatu masalah ya, sulit buat kita untuk merasa bersyukur. Kita pasti berpikir masalah aja banyak, gimana caranya mau bersyukur, apa yang mau disyukuri. Tapi kita mau percaya hari ini bahwa ketika kita bersyukur dalam keadaan apapun, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Percaya ada mujizat dalam bersyukur. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh jalanmu. Ku menang bersamamu. Kita menyanyikan sama-sama dengan segenap hati kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk menolong hidupku. untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati kami. mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh jalanmu. Ku menang bersamamu. Haleluya, mari kita mau sama-sama nyanyikan haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sama-sama nyanyikan dengan segenap hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh jalanmu. Ku menang Ada mujizat dalam bersyukur. mujizat dalam bersyukur.
apapun Engkau mengajar kami hari-hari ini, untuk kami tetap bersyukur dan bersyukur. Karena di balik kami bersyukur, kami masih memiliki potensi untuk melihat bahkan menikmati pertolongan Tuhan, mujizat demi mujizat. Sehingga kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi gentar. Tetapi justru biarlah iman kami makin bertumbuh dengan kuat di dalam Engkau. Hari-hari yang cukup dan sangat mengkhawatirkan hari-hari ini, biarlah kami makin hidup lekat dengan Tuhan. Bawa kami lebih dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan pagi hari ini. Perkenan setiap kami, perkenan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi jawaban di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Masih semangat saudaraku? Puji Tuhan, harus semangat, bahkan sumangat. Amin. Ayo katakan sebelah kiri, sebelah kanan, sumangat. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah hidup ugari. Tentu ini dilatar belakangi karena ada krisis ekonomi global. Hampir semua negara mengalami krisis ekonomi. Saudara-saudara, cari kerjaan susah, dagang usaha juga sedang omsetnya turun karena banyak faktor yang terjadi sehingga menyebabkan ada banyak orang sekali lagi dalam kondisi yang bisa dikatakan sebagian mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa karena sepertinya pintu sudah tertutup. Dari latar belakang itu maka hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bersama-sama hidup ugari. Apa hidup ugari itu? Kalau saudara lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ugari itu artinya sederhana, sedang, atau pertengahan. Saudara, hidup ugari itu merupakan gaya hidup yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan menghindari pemborosan. Bukan berarti kita itu suka hidup miskin atau kekurangan, melainkan lebih tenang memilih untuk hidup dengan apa yang benar-benar dibutuhkan dan tidak terjebak dalam hidup konsumtif atau kemewahan yang berlebihan. Itu hidup ugari. Saya rasa ini penting sekali untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tidak hidup yang berlebih-lebihan. Karena melihat kondisi dunia yang sedang tergoncang, mengalami krisis ekonomi, ada banyak pengangguran, ada banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup, cari pekerjaan juga tidak mudah. Saudara, hidup ugari menjadi pilihan yang benar. Ini untuk semua lapisan. Untuk semua lapisan. Nah, beberapa ciri utama dari hidup ugari itu apa? Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ciri yang pertama adalah hidup prioritas pada kebutuhan, bukan kepada keinginan. Itu ciri yang pertama. Ciri utama dari hidup ugari. Yang pertama adalah prioritas pada kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, pengelolaan keuangan yang bijaksana. Yang berikutnya, mengurangi pemborosan. Ciri hidup ugari yang berikutnya adalah menghargai apa yang dimiliki. Yang berikutnya fokus pada pengalaman. Dan yang terakhir, ciri
dari hidup ugari itu adalah kemandirian. Jadi mandiri. Saudara, itu beberapa ciri utama hidup ugahari. Saya rasa ini menjadi hal yang penting untuk menjadi pembelajaran bagi setiap kita ketika sedang menghadapi krisis dalam banyak hal. Butuh namanya prioritas pada kebutuhan, bukan kepada keinginan. Tidak berhenti di situ, ada pengelolaan keuangan yang bijaksana, mengurangi pemborosan, menghargai apa yang dimiliki, fokus pada pengalaman, dan kepada kemandirian. Saudara-saudara, secara umum, hidup ugari itu bertujuan untuk mencapai ketenangan batin, ya, kebebasan finansial, ya, dengan mengurangi keterikatan pada hal-hal yang bersifat materi. Itu adalah pilihan bagi setiap orang, mau atau tidak. Di tengah-tengah masa krisis yang sedang terjadi, mau tidak mau, saudara harus mulai mengubah pola hidup kita. Dalam kondisi kayak gini, sekali lagi, ya, firman Tuhan juga mengajarkan supaya kita tidak hidup boros, tapi harus lebih bijaksana lagi. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menjalani hidup ugari di tengah-tengah pengaruh perubahan hidup yang sangat kuat, sehingga kita tidak terus terbawa arus pada pola dan gaya hidup yang berlebihan atau konsumerisme. Itu sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita pentingnya untuk seseorang memiliki kematangan dan kedewasaan karakter. Saudara, ini yang sedang kita butuhkan. Tuhan mau mengajarkan ketika kita bisa, bagaimana kita bisa menjalani hidup di tengah-tengah masa yang krisis ini, pengaruh perubahan hidup yang sangat kuat, sehingga sekali lagi saudara dan saya tidak terbawa arus pada pola dan gaya hidup yang berlebihan. Firman Tuhan ini akan mengajarkan, mengingatkan kepada kita pentingnya seseorang untuk memiliki kematangan dan kedewasaan karakter. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, memiliki kematangan dan kedewasaan karakter. Ini penting, saudaraku, memiliki kematangan dan kedewasaan karakter. Kematangan dan kedewasaan karakter ini ditujukan kepada siapa? Ayo lihat firman Tuhan dalam Titus pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Titus pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat, dalam iman, dalam kasih, dan ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu.
sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan Allah, Juru Selamat kita. Jadi hari ini lewat pembacaan kita, saudara, mengajarkan dan mengingatkan kepada kita pentingnya seseorang untuk memiliki kematangan dan kedewasaan karakter. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Hidup ugari di tengah-tengah masa krisis. Saudara-saudara, itu dibutuhkan untuk seseorang memiliki kematangan dan kedewasaan karakter. Siapapun itu orangnya, apapun keadaan hidupnya. Dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan ekonomi yang sedang, dalam keadaan ekonomi yang kurang, dalam keadaan, saudara, dalam benar-benar dalam kondisi yang sangat-sangat tragis sekalipun, saudara dan saya harus memiliki kematangan dan kedewasaan karakter. Sebab kalau kita tidak memiliki kedewasaan dan kematangan karakter, maka kita akan terlibas dengan apa yang sedang kita hadapi bersama-sama. Tidak ada satupun di antara kita yang kebal dengan keadaan hidup ini. Ya, saudara-saudara, mereka yang punya uang banyak, mereka yang tidak punya uang banyak, mereka yang benar-benar dalam keadaan yang miskin. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menahan secara tiba-tiba apa yang sedang mereka hadapi bersama-sama. Kadang uang tidak bisa menolong, walaupun uang itu perlu dan penting. Saudara-saudara, itu sebabnya hari ini Tuhan mengajarkan untuk setiap kita, apapun keadaan kita, krisis apapun yang sedang terjadi, Tuhan mengajarkan, yuk hidup ugari yuk. Tadi definisi ugari itu adalah sederhana. Gaya hidup kita itu menekankan kepada pemenuhan kebutuhan dasar. Menghindari pemborosan. Hidup sederhana. Hidup sedang atau pertengahan. Di tengah-tengah masa krisis yang sedang kita alami. Itu sebabnya kalau saudara baca, perhatikan tadi. Saudara, yang pertama Tuhan berbicara, kematangan dan kedewasaan karakter ini ditujukan kepada laki-laki yang tua. Titus pasal yang kedua ayat yang kedua. Kematangan dan kedewasaan karakter ini ditujukan yang pertama kepada laki-laki yang tua. Berarti ada laki-laki yang belum tua, tapi menuju kepada apa? Tua. Nah, saya termasuk laki-laki yang menuju kepada tua. Atau apakah sudah tua karena sudah 53 tahun? Kematangan dan karakter laki-laki yang tua adalah, Alkitab berkata, hendaklah hidup sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, kematangan saudara-saudara dan kedewasaan karakter laki-laki yang tua adalah terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Mari kita yang akan menuju kepada tua, laki-laki yang tua ataupun yang akan menuju kepada tua, yuk kita perhatikan firman Tuhan ini. Ini bicara masalah kedewasaan dan kematangan karakter seseorang. Kalau kita tidak menjadi matang dan dewasa karakter kita, sulit rasanya untuk kita hidup sederhana. Untuk menjadi laki-laki yang terhormat, untuk menjadi laki-laki yang bijaksana, untuk menjadi laki-laki yang sehat dalam iman dan kasih dan ketekunan, rasanya sulit sekali. Orang berkata, boro-boro Pak, ya bicara masalah iman, bicara masalah rohani,
bicara masalah ketekunan, masalah perut saja susah. Ya, kita sedang menghadapi satu pencobaan ujian yang bertubi-tubi loh Pak. Ini bukan saatnya bicara masalah karakter, kedewasaan karakter, kematangan karakter. Saudara, justru ini yang dibutuhkan. Bagaimana seseorang bisa bertahan menghadapi masa-masa krisis kalau tidak ada kematangan dan kedewasaan karakter. Kedewasaan dan kematangan karakter sangat amat dibutuhkan dalam kondisi apapun juga. Ini yang pertama ditujukan kepada laki-laki yang tua. Ayo ubah pola dan gaya hidup kita. Hidup ugari. Hendaklah kita bisa mencapai ke sana ketika kita bisa menjadi laki-laki yang tua yang terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Dipacu. Mungkin gagal, tapi jangan menyerah. Mungkin gagal, jangan putus asa. Karena kekuatan kita di situ, saudaraku. Kalau karakter kita sudah tertempa dalam segala kondisi hidup kita, itu akan menjadikan hidup kita menjadi kuat. Menghadapi segala musim kehidupan ini, kita tidak takut, kita tidak gentar. Kenapa? Kematangan dan kedewasaan karakter kita sudah mulai terbentuk dari sejak dini. Yang pertama, untuk laki-laki yang tua. Kemudian, firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kepada kita pentingnya seseorang memiliki kematangan dan kedewasaan karakter. Yang kedua, ditujukan kepada perempuan-perempuan yang tua. Dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ditujukan hidup ugari ini ditujukan juga kepada perempuan-perempuan yang tua. Perempuan-perempuan yang menuju usia tua. Jadi tadi yang tambur itu kan masih remaja gitu ya. Kelak kamu akan menuju menjadi perempuan yang tua. Kalau kamu punya emak gitu ya, kamu lihat kulitnya. Kemarin Engkong Lukas ketika doa pagi raya, ya nunjukin kulitnya. Wis tuwek kayak gini kulitnya ya keriput Pak. Coba dilihat sama tangan saya gitu ya. Iya, paling enggak besok saya juga akan keriput seperti itu. Coba saudara perhatikan, yang sudah tua, Ma Engkong, apakah kulitnya seperti bayi? Wah pasti mengkeret gitu ya saudara, mengkeret, berkeriput, keriput-keriput. Kalau masih muda-muda mungkin masih kenceng, tapi kalau sudah tua, wah berkeriput-keriput saudara. Ya, gak usah disuntik ya. Oh supaya lebih muda lagi Pak. Gitu. Nanti akan mengkeret lagi saudaraku, akan lebih mengerikan. Sudah, ya. Nah, perempuan-perempuan yang tua, saudara-saudara, kematangan dan kedewasaan karakter ini juga ditujukan kepada perempuan-perempuan yang tua. Alkitab berkata, apa saudaraku? Ya, ayat 3 sampai 5, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Ternyata poin-poinnya untuk yang perempuan-perempuan tua itu lebih banyak daripada laki-laki yang tua. Yang pertama, hendak mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Kemudian yang berikutnya, jangan menfitnah, jangan suka menfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Menjadi pengajar hal-hal yang baik. Mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya. Ini bicara masalah kematangan dan kedewasaan karakter perempuan-perempuan yang tua. Perempuan-perempuan yang menuju akan tua.
Ini bicara masalah kematangan dan kedewasaan karakter. Mulai hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Semakin tua ibadahnya makin kenceng. Semakin tua ke gerejanya makin luar biasa. Setia kepada Tuhan, setia beribadah. Yang berikutnya tidak menfitnah, tidak menjadi hamba anggur, menjadi pengajar yang baik. Jadi perempuan-perempuan yang tua menjadi pengajar. Jadilah pengajar yang baik kepada perempuan-perempuan yang masih muda. Jadi mewariskan sesuatu yang baik kepada perempuan-perempuan yang masih muda. Jadi pengajar hal-hal yang baik. Yang berikutnya, mendidik perempuan-perempuan muda supaya mengasihi suami dan anak-anaknya. Mewariskan kematangan karakter dan kedewasaan karakter kepada keturunan yang berikutnya. Jadi teladan yang baik, jadi pengajar yang baik. Tidak justru menjerumuskan perempuan-perempuan muda untuk memiliki pola hidup yang tidak baik. Makanya Alkitab berkata, perempuan-perempuan yang tua, jadilah pengajar hal-hal yang baik. Bisa mendidik mereka yang masih muda. Hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya. Tidak masa bodoh dengan rumah tangganya. Tapi justru bisa mengatur, memanage rumah tangganya begitu luar biasa. Saya yakin seorang suami, dia akan bangga ketika memiliki seorang istri yang dia bisa mengatur rumah tangganya itu dengan baik. Saudara, pasti senang. Sebaliknya, kalau tidak bisa mengatur rumah tangganya pasti sebel di situ. Ya, perempuan-perempuan yang tua baik hati dan tunduk kepada suaminya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan ini mengajarkan, mengingatkan pentingnya seseorang untuk memiliki kematangan dan kedewasaan karakter. Ditujukan tidak hanya kepada laki-laki yang tua, perempuan-perempuan yang tua, tapi Alkitab berkata juga kepada orang-orang muda. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Apa yang firman tuliskan untuk orang-orang muda? Ya, jadi yang pertama, dapat menguasai diri dalam segala hal. Anak-anak muda, ya Alkitab berkata, dapat menguasai diri dalam segala hal. Saudara, kemudian yang berikutnya dikatakan menjadi teladan dalam berbuat baik. Jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran sehat dan tidak bercela. Sehingga tidak menjadi batu sandungan. Itu untuk orang-orang muda. Ya, pentingnya bisa menguasai diri dalam segala hal. Pengaruhmu hari ini sangat dahsyat dan luar biasa. Anak-anak muda, apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini pengaruhnya sangat besar sekali. Banyak hal yang kalau kita tidak memiliki kematangan dan kedewasaan karakter, gampang untuk anak-anak muda bisa terjerumus kepada hal-hal yang justru akan mempersulit dalam masa depannya. Orang tuamu tidak bisa mendampingi kamu kemanapun kamu ada di situ. Ada titik tertentu engkau jauh dengan orang tua. Tapi ketika engkau memiliki kematangan dan kedewasaan karakter, jauh dengan orang tua tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kalian bisa menguasai diri dalam segala hal. Ketika menghadapi hal yang tidak baik, kalian bisa menguasai diri. Tidak masuk ke dalam area itu, tapi sebaliknya. Engkau bisa keluar dari situasi kondisi yang tidak menguntungkan dan yang akan merusak masa depan kalian. Terlebih, saudara-saudara, ketika anak-anak muda ini punya kematangan dan kedewasaan karakter, engkau mampu bisa menjadi teladan dalam berbuat baik. Bayangkan kalau dalam masa mudamu kalian sudah
jadi teladan bagi banyak orang. Saya yakin ini nilai plus dari anak-anak muda di akhir zaman ini. Jadi teladan. Ya, bukan sebaliknya. Saudara, lebih-lebih untuk jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran siar dan tidak bercela sehingga tidak menjadi batu sandungan, itu bukan hal yang mudah. Untuk hidup jujur itu tidak mudah. Untuk hidup jujur itu tidak didukung oleh kekuatan lahiriah. Tapi untuk hidup jujur itu didukung oleh kekuatan batiniah. Langka rasanya mencari pribadi yang jujur. Bukan berarti tidak ada, justru ini kesempatan. Untuk saudara dan saya bisa memiliki, yang muda-muda bisa memiliki kematangan dan kedewasaan karakter. Engkau mampu mempertahankan hidup di dalam kejujuran. Termasuk ketika kalian bekerja. Jadi jangan terpengaruh dengan slogan, ya jujur itu ajur. Enggak, saudara. Tapi justru hidup jujur itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat hidup kalian. Amin, saudaraku. Ayo yang muda-muda katakan sebelah kiri, sebelah kananmu. Ayo hidup jujur ya. Saudara, ini penting. Kedewasaan dan kematangan karakter itu penting. Yang terakhir ditujukan kepada siapa sih? Di samping kepada laki-laki yang tua, perempuan-perempuan yang tua, orang-orang muda. Tetapi firman Tuhan berkata juga yang terakhir kepada hamba-hamba. Ayat 9 dan sampai dengan ayat yang ke-10. Kepada hamba-hamba. Supaya memiliki sikap yang baik. Jangan membantah. Tidak curang, tulus dan setia agar dapat memuliakan Allah. Ini bicara masalah karakter. Jadi dari 4 pribadi ini sekali lagi Tuhan ingin supaya kita bisa berhasil untuk hidup ugari. Dibutuhkan sekali lagi kematangan dan kedewasaan karakter. Bersyukur kalau saudara sudah masuk ke area itu. Tapi mungkin sebagian baru sedang mengalami tempaan. Karena sebelumnya belum memiliki kematangan dan kedewasaan karakter. Masih seperti anak-anak. Sudah dewasa tapi seperti anak-anak. Tapi hari ini, krisis apapun yang sedang kita hadapi bersama-sama tidak membuat saudara dan saya menjadi lemah. Tidak membuat kita menjadi takut. Tidak membuat kita menjadi gentar. Tidak membuat kita, saudara, menjadi khawatir yang berlebihan. Itu sebabnya, saudara-saudara, biarlah hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Kedewasaan dan kematangan karakter memampukan seseorang untuk dapat menjalani hidup ugahari. Tidak sebaliknya, justru hidup menjadi sepadan dengan norma-norma dunia ini yang justru seringkali dapat menjerumuskan dan menjebak pola dan gaya hidup kita yang tidak terkendali dengan baik. Kiranya nasihat firman Tuhan hari ini boleh menolong setiap kita untuk bisa hidup ugahari di tengah-tengah masa krisis yang sedang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan naikkan bersama satu pujian yang terakhir tadi ya. Kita percaya masih ada mujizat di dalam bersyukur. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak
untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Dalam bersyukur Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mukjizat, ada mukjizat dalam bersyukur Engkau tempat. Mari bersama berdiri, percaya masih ada mukjizat di tengah-tengah masa krisis yang sedang terjadi hari-hari ini. Haleluya. Katakan dengan penuh iman, masih ada mukjizat. Ada mukjizat dalam bersyukur Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Sekali lagi saudaraku, ku menang. Ada mukjizat, ada mukjizat dalam bersyukur Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau menang bersama dengan Engkau, karena kami menikmati mukjizat demi mukjizat justru di tengah-tengah masa krisis yang sedang kami hadapi bersama-sama. Kiranya tidak membuat kami menjadi takut, tidak membuat kami menjadi gentar, tidak membuat kami menjadi khawatir yang berlebihan ya Tuhan. Itu sebabnya bahwa setiap kami boleh mengalami pembentukan hidup kami masing-masing. Untuk kami boleh memiliki kematangan dan kedewasaan karakter. Ada banyak hal yang akan kami kerjakan. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan kami berdoa supaya melalui firman-Mu sungguh-sungguh hati kami boleh dibentuk. Sungguh-sungguh pola pikir kami boleh dibentuk. Sungguh-sungguh Tuhan hati kami boleh dibentuk oleh Tuhan. Supaya kami mampu mengatasi setiap krisis demi krisis yang sedang terjadi hari-hari ini. Bahkan untuk kami bisa hidup ugahari, hidup sederhana, hidup yang tidak berlebih-lebihan. Tuhan, Engkau berikan kemampuan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Untuk kami mampu keluar, mampu mengatasi dalam setiap masa-masa sulit dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami gumulkan. Mungkin sebagian kami bergumul masalah ekonomi. Tuhan, Engkau akan buka jalan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau buka jalan. Supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Usaha pekerjaan yang macet, Tuhan akan berkati Engkau turun tangan. Engkau membuka pintu-pintu di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini boleh diberkati oleh Tuhan. Boleh mengalami terobosan-terobosan justru di masa-masa sulit.
justru di masa-masa krisis yang sedang terjadi di dunia ini ya Tuhan. Mungkin sebagian sedang bergumul untuk kelemahan tubuhnya. Tuhan, kami tetap percaya, di balik kami bersyukur, masih ada mukjizat demi mukjizat. Kami butuh karakter kami menjadi matang dan dewasa, supaya kami mampu memiliki cara pandang yang benar. Kami tidak sedang menyalahkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh. Tetapi sebaliknya kami tetap memuliakan Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menolong mereka yang sedang bergumul untuk kelemahan tubuh mereka. Kalau toh tidak terjadi kesembuhan, hamba berdoa supaya justru manusia batinia mereka dibangun lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Sehingga Tuhan, kami jadi pribadi-pribadi yang kuat dalam menghadapi segala musim kehidupan kami. Apapun yang sedang jemaat-Mu alami, yang tua, yang muda, yang anak-anak, Tuhan mau ajarkan hari ini kepada anak-anak sekalipun, kepada yang masih muda, miliki kedewasaan dan kematangan karakter. Tuhan yang akan menolong untuk terjadinya itu. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu, meteraikan firman-Mu. Berkati kami, laki-laki yang tua. Berkati kami, perempuan-perempuan yang tua. Berkati kami, orang-orang muda. Berkati kami, hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Halo Jemaat GIA Kudus. Halo GIA Kudus. Halo Jemaat GIA Kudus. Halo teman. Shalom seluruh jemaat GIA-ku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta, minggu ini, ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh pengkhotbah tamu pada tanggal 29 Juni. Ibadah pertama akan dilayani oleh Pendeta Erik Sudarma dari GKMI Kudus, dan pada ibadah raya kedua akan dilayani oleh Pendeta Slamet Waluyo dari GITJ Patihan. Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Akan diadakan KKR KAA Daerah 3 dengan tema
Aku dipilih Tuhan Yesus. Pada hari Jumat 27 Juni pukul 10 pagi bertempat di ruang ibadah Giaku lantai 2 dengan pembicara Pastor Michelangelo dari HTS Semarang akan diadakan camp sekolah Minggu Camp Yusuf untuk kelas Samaria sampai Filipi. Pada tanggal 23 sampai 25 Juni bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Diinfokan kepada segenap jemaat Giaku akan diadakan hymn concert bersama dengan The Daniels. Elevate with the Daniels, a night of worship that lifts hearts higher pada Sabtu 28 Juni pukul 6 sore. Bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus, mari datang dan ramaikan konser ini bersama pada hari Sabtu 5 Juli 2025. Pukul 11 siang akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Leonardo Caleb Alessandro dengan Saudari Marcena Helen bertempat di Suri Ballroom, Queen City Mall Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Minggus. Mohon dukungan doanya. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni jam 10 di ruang serbaguna lantai pertama. Mari gabung dan berdoa bersama. Senin, 14 Juli akan diadakan workshop Praise and Worship pukul 6 sore bertempat di ruang ibadah Giaku lantai kedua. Mengundang seluruh tim Praise and Worship Giaku untuk menghadiri workshop yang akan dibawakan oleh Gladi Febe Tuwo. Ibadah perayaan HUT ke-71 Giaku akan diadakan tanggal 15 Juli pukul 6 sore. Opening perform paduan suara Mazmur Bakti. Pujian dan penyembahan dibawakan oleh Febe Gladi dan pengkhotbah oleh Pendeta Minggus dengan tema From Mercy to Mercy. Mengundang jemaat untuk ramaikan HUT Giaku yang ke-71. Beatstone Pagi Raya. Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu 28 Juni jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Ibu dan saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan Giaku. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Bapak Gembala bersama dengan Ibu tidak ada bersama-sama dengan kita karena sedang mengambil cuti. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Baik, yang pertama saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang hadir, yang baru pertama kali hadir pagi hari ini. Kalau ada bisa bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara, baik yang di bawah ataupun yang ada di balkon. Oke, ada satu ya. Oke, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat Tuhan dalam setiap ibadah di tempat ini. Puji Tuhan. Baik, kemudian yang berikutnya kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 22 Juni. Ya, dari tanggal 16 sampai tanggal 22 Juni. Kalau ada dipersilakan bisa bangkit berdiri untuk bisa menerima kenang-kenangan. Baik, ada di depan, ada satu, kemudian di belakang. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara. Yang di depan masih ada, Ibu. Baik, saya serahkan kepada Pak Pendeta Yonatan untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, sebelum kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit dan berdoa bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah raya pagi hari ini. Segala hal yang sudah kami lakukan, persembahan-persembahan yang kami bawa melalui pujian kami, penyembahan kami, bahkan persembahan yang kami bawa
melalui harta kekayaan keuangan kami, Tuhan kuduskan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, dimanapun saat ini mereka berada, yang saat ini hadir di tengah-tengah ibadah raya yang sedang berlangsung, maupun saat ini berada di rumah, mengikuti ibadah secara online. Tuhan akan melawat satu persatu masing-masing anak kami ini untuk menyatakan berkat secara spesial di hari spesial mereka. Kiranya dikaruniakan kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun ini untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dagang, usaha, studi, apapun yang ia kerjakan, dibuat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Demikian pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami lemah tubuh karena sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Indri, Ibu Erlin, Ibu Sofi, Mak Meye, Ibu Tine, Ibu Rakiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiowati, Ibu Mbianyo, Ibu Rahel Markati, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lipnyo, Ibu Linda, Saudara Ferry, Saudara Ian, Bapak Yosia Hindra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Ibu Suharni. Nama-nama yang sudah kami sebut, bahkan mungkin nama-nama yang belum sempat kami sebut. Tangan Tuhan terulur atas anak-anak-Mu ini, menyatakan berkat pemulihan, kekuatan, kesembuhan, bahkan kesehatan secara sempurna kepada anak-anak-Mu ini. Bangkitkan dan teguhkan iman percaya mereka untuk tetap bersandar dan mengandalkan kuasa keajaiban dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong saudara-saudara kami saat ini yang lemah tubuh, yang sakit, dan kami percaya Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang Bapak Ibu, mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat yang asalnya dari Tuhan. Dengan bekal berkat firman Tuhan yang sudah memotivasi kita untuk selalu hidup dengan penuh kesederhanaan, tetapi tetap di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Dan sementara kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini, kembali ke tempat kita masing-masing, pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Happy Sunday, selamat hari Minggu. Ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita